Banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa dalam kehidupan ini tidak terjadi sama dari waktu ke waktu. Ada sesuatu yang bersifat seasonal atau musiman. Kalau kita membuat prediksi dengan menggunakan tahun sebelumnya dan data yang kita ambil adalah pada akhir tahun, biasanya kita akan kecewa pada awal tahun berikutnya. Mengapa demikian? Karena pada akhir tahun itu semua orang sedang punya uang, semua orang ingin spending, ingin menikmati jerih payah dari hasil kerja keras selama 1 tahun. Dan akhir tahun mereka terima bonus, pengen jalan-jalan, pengen keluarin uang, dan bahkan mereka sangat optimis dan mengambil utang untuk konsumsi pada hari itu. Sedangkan awal tahun manusia mulai realistis apalagi setelah liburan berakhir. Kemudian manusia mulai biasa bekerja dan akhirnya kemudian konsumsi juga berkurang. Ini normal saja, setiap awal tahun dengan akhir tahun memang selalu berbeda. Saya ingin menyampaikan kepada Anda topik yang sangat penting untuk dipahami oleh para eksekutif dan para pengusaha khusus di tahun ini karena banyak berita-berita negatif yang berkembang adalah topik tentang managing expectations. Karena managing expectation ini akan menentukan energi Anda. Energi adalah modal untuk bekerja, modal untuk menjadi pemimpin, modal untuk menjadi pengusaha, modal untuk mengerjakan apapun juga. Kalau Anda kehilangan energi itu, maka celakalah hidup Anda. Bukan penolakan yang menyakitkan, melainkan harapan yang terlalu tinggi. Harapan sangat dibutuhkan, harapanlah yang membuat Anda hebat, harapan yang membuat Anda yakin akan hari esok, harapan yang membuat Anda menjadi hidup baik di muka bumi ini karena Anda berharap akan mendapatkan pahala atau surga di kemudian hari. Tetapi dalam kehidupan ini, harapan pun harus kita manage dengan baik. Kita tidak manage, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Sama seperti misalnya Anda membeli pakaian secara online. Anda bisa lihat gambar-gambar berikut ini. Saya Google antara expectation and reality yang keluar gambar-gambar seperti ini. Sama juga ketika Anda beli makanan di suatu restoran, Anda lihat gambarnya dengan barang yang datang. Anda pergi piknik atau Anda pergi berwisata ke luar negeri, Anda lihat gambarnya keren seperti itu. Begitu Anda datang pada saat yang bersamaan banyak sekali orang datang dan realitasnya barangkali adalah kekecewaan. Atau pada saat Anda work from home, wah gambarannya indah sekali. Tapi setelah dijalankan tentu saja ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi baiklah, apa yang mau saya sampaikan kepada Anda adalah situasi ekonomi. Akhir tahun dengan awal tahun tidak sama. Dan ketika awal tahun memasuki masa liburan berikutnya, bulan puasa juga lain lagi. Oleh karena itu maka kita tidak bisa selalu terbelenggu pada suatu masa tertentu. Jadi kalau misalnya kita melihat pertumbuhan ekonomi pada setiap kuartal keempat pada suatu tahun dibandingkan kuartal pertama memang selalu berbeda. Yang mana yang lebih bagus? Sekali lagi yang bagus adalah pada akhir tahun. Lihat data-data berikut ini, apakah itu tahun 2017 misalnya Q keempat dengan Q pertama tahun 2018. Anda bisa lihat angka-angkanya di sini. Tahun 2018 Q4 dibandingkan dengan Q1 2019. Kemudian saya lihat lagi lah yang terdekat sini. Q4 2021 dengan Q1 2022. Atau Q4 2022 dan sekarang ini Q1 2023. Sama saja juga beda angkanya. Bisa lebih rendah di Q1 2023. Jadi 2023 ini memang ada banyak sekali berita-berita negatif yang menyakitkan kita dan selalu kita berpikir jangan-jangan memang berat terus. Lalu setelah itu kita tidak stok, kita tidak siapkan karena ada orang-orang yang panas-panasin Anda, situasi akan semakin susah. Padahal kenyataannya bulan puasa itu justru kita menyaksikan paradoks. Justru orang penuh belanja di mana-mana. Walaupun belum dapat THR, walaupun belum punya uang, tapi orang bisa menggunakan kredit, pay later dan sebagainya untuk belanja. Dan itulah yang kita saksikan di hari pertama bulan puasa. Supermarket yang saya kunjungi kok penuh. Saya juga pergi ke beberapa daerah dan saya menyaksikan hari-hari pertama ini banyak sekali orang pergi berbelanja. Luar biasa sekali karena orang Indonesia itu belanja bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia belanja untuk keluarganya, juga untuk memberikan orang lain, untuk pegawainya dan lain sebagainya. Jadi itulah yang terjadi kalau Anda terbelenggu dengan gambaran Q1 2023 ternyata Q2-nya membaik. Karena bulan puasa dan lebaran orang spending besar-besaran. Ini penting juga kita ketahui karena expectations bisa menjadi happiness killers. Menjadi pembunuh kebahagiaan. Misalnya saja expectation karena orang lugu. Orang lugu dengan beranggapan bahwa satu misalnya dia expectation-nya adalah dunia ini penuh dengan keadilan. Tidak begitu dalam kehidupan. Gak ada keadilan yang sejati di muka bumi ini. Bad things happen to good people all the time for any reason. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang kalau sudah baik pasti Tuhan akan berikan kebaikan.
Ya, kita juga sering menyaksikan orang-orang baik dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Orang-orang baik juga menderita kanker, menderita kesulitan juga bisa terjadi. Kita tidak tahu, ini adalah misteri ilahi yang harus kita jalankan. Kemudian ada lagi yang beranggapan atau punya expectation bahwa semua orang bisa menyukai dirinya. Ini juga sebuah utopia. Tidak ada sebab, tidak ada akibat. Saya juga pernah bertemu dengan orang yang baik sekali. Saya antar ke rumahnya ketika pulang. Ketika ketemu orang kok ngomongnya tidak baik. Dan orang itu memberitahu pada saya. Apa yang terjadi dengan orang itu? Saya bilang saya tidak tahu. Yuk kita ketemu. Saya bilang untuk apa? Dan saya tidak berambisi untuk membuat semua orang bahagia dan senang dengan diri saya. Kita cukup membuat orang-orang tertentu yang penting saja agar respect dengan kita. Kita tidak bisa mengupayakan semua orang bahagia atau suka dengan kita. Kemudian ada lagi yang beranggapan harta bisa membuat saya bahagia. Saya ingin kasih tahu Anda, beberapa hari ini banyak sekali orang yang berharta dan pamer hartanya malah tidak sedang bahagia. Jadi malah itu bisa menjadi beban. Saya juga pernah bertemu dengan mantan pejabat yang punya 1.000 rumah, tapi dia setiap minggu menangis datang ke tempat saya. Orangnya sudah tidak ada hari ini, tapi dia bercerita bahwa setiap bulan dia harus menjual 2 rumah untuk membiayai perawatan rumah-rumah yang sisa. Rumahnya lumayan banyak, dia katakan ada 1.000. Saya bilang, Pak, jual aja semua, jadi Bapak tidak perlu lagi mikirin untuk biaya perawatan semuanya. Setelah itu Bapak fokus untuk memberikan layanan sosial bagi orang lain. Nah, ada lagi anggapan lain bahwa kita bisa merubah keadaan. Saya ingin ceritakan kepada Anda bahwa apa yang saya observasi tentang perubahan adalah kita tidak bisa melakukan perubahan pada semua hal. Kita bisa memperbaiki 1-2 hal. Dalam hidup ini ternyata hanya ada 1 orang yang bisa kita ubah, yaitu diri kita sendiri. So we cannot and shouldn't fix others. Ini adalah prinsip yang sangat penting sekali. Lantas obat dari ekspektasi itu adalah selalu bersyukur. Jadi syukurilah apa yang sudah dimiliki dan mari kita coba selalu menerima kenyataan dan menjadi lebih realistis. Akhirnya saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh aktor Ryan Reynolds. Dia pernah mengatakan, when you have expectations, you are setting yourself up for disappointments. Stay relevant.